Wes, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, Macap. Selamat malam, Mas. Lagi di mana ini? Sekarang lagi di Surabaya, Mas. Kuliah. Lagi kuliah di Surabaya ya. Oke. Lagi Iya, Mas. lagi senggang kan hari ini? Alhamdulillah ya, lagi senggang, Mas. Enggak lagi ngapa-ngapain. Oke. Oke, Macap, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kayaknya kamu boleh memperkenalkan diri dulu sih. Oke. Monggo. Perkenalkan, nama saya Mahmudin Nasir Macap. Dari asal daerah saya di Pavanlap, Kecamatan Misol Selatan, Raja Ampat, tepatnya di Papua Barat gitu. Terus untuk sekarang masih berstatus mahasiswa di UNESA Surabaya. Sudah semester berapa? Gitu sih, Mas. Sekarang udah masuk semester 5, Mas. Semester 5. Alhamdulillah. Lancar ya kuliahnya? Iya, Mas. Alhamdulillah lancar, Mas. Oke. Oh ya. Jadi asal daerah saya dari Papua Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Raja Ampat, Misol Selatan, Favanlap, kampungnya Favanlap itu. Terus kalau buat daerah saya sendiri tuh untuk mata pencarian kesehariannya itu kayak nelayan, terus kayak pokoknya berhubungan dengan laut lah, entah itu masang kalau orang sana ini kebanyakan kayak melaut, terus setelah itu kayak menanam pohon kayak gitu buat menanam kayak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang memang tumbuh ya lebih ke agar jadi kayak kesehariannya nelayan gitu loh, Mas. Oke. Terus orang tua juga aslinya memang dari sana, kecuali ibu. Kalau ibu sendiri memang aslinya dari Pasuruan. Kalau buat ayah sendiri memang aslinya dari Favanlap, tepatnya di Raja Ampat itu tadi, Mas. Oke. Kurang lebihnya cuma gitu sih, Mas, untuk perkenalan daerah saya, nggak terlalu yang muluk. Iya, kebetulan ada, Mas. Jadi kayak cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng itu banyak, Mas. Salah satunya yang memang lagi yang tak tahu ya, Mas ya, buat daerah aku sendiri kan tepatnya Raja Ampat. Nah, itu asal usulnya, Mas. Dongengnya Raja Ampat sendiri itu ada. Jadi kayak kalau ceritanya itu orang dulu itu bilang sebelum jadinya Raja Ampat dulu itu ada satu kepulauan namanya, kan Raja Ampat sebenarnya itu ada 4 lokasi gitu loh, Mas. Ada namanya Misol, salah satu tempatnya kan di punyaku itu Misol Selatan. Nah, dari itu sendiri tuh ada beberapa yang nggak tahu, itu cuma ada 2, Mas. Waigeo sama Misol Selatan tadi. Atau daerahnya memang daerah Waisai itu juga termasuk Raja Ampat. Jadi kalau dibilang kayak Raja Ampat itu cuma daerah itu aja gitu. Enggak, Mas. Jadi kayak daerah itu buat tempatku sendiri itu Raja Ampat itu pun misah, antara ada namanya Raja Ampat Kabupaten dan ada namanya Raja Ampat yang hitungannya masih kelas cuma kampung gitu loh, Mas. Enggak yang kota-kota banget. Kebanyakan yang didatangi wisatawan itu kebanyakan yang Raja Ampat Kabupaten, tepatnya di Waisai. Nah, itu ada namanya Painemu, itu puncak Painemu, ataupun di yang itu kayak gitu, Mas. Kalau buat tempatku itu, Mas, ke kampung gitu loh, Mas. Jadi kayak datang pun kita harus cari homestay dulu, kita harus survei dulu. Kadang kalau memang kenal orang situ pun lebih enak, tapi kalau nggak kenal, biasanya ada salah satu tempat di sana namanya Bat Bitin yang memang menampung buat wisatawan asing gitu, Mas. Jadi langsung ke ceritanya, Mas ya. Ceritain untuk jadi gini, Mas. Dulu itu ini sebenarnya cerita kecil dulu sih. Dulu itu ada sepasang suami istri yang memang mereka itu tinggal di Waigeo, lebih tepatnya di pulau, kalau nggak salah itu
Wawiyai ke tepatnya di Waigeo Selatan atau Waigeo Timur gitu loh Mas. Nah pada saat terus di situ itu kedua pasang suami istri tadi itu nggak punya keturunan gitu loh Mas. Sampai tua, jadi mereka berdua tuh hidup sendiri gitu, kayak nggak ada anak ataupun itu gak dikaruniai sama sekali. Sampai suatu ketika si sang suami ini keluar keluar mencari makan. Kan waktu dulu kalau zaman dahulu kan lebih tepatnya di Papua itu masih berburu gitu loh Mas, berburu, menanam kayak gitu-gitu. Jadi berburu, terus setelah itu mereka mencari yang namanya kayu bakar buat masak buruannya tadi. Tapi sepasang suami istri tadi nggak dapat buruan sama sekali Mas. Jadi kayak ya udah pulang kosong belum gitu loh, nggak ada buruan sama sekali. Terus akhirnya memutuskan cari kayu bakar. Pas cari begini ketemulah ada enam telur gitu loh Mas. Ketemu telur yang telurnya itu besar-besar. Yang terus yang perempuannya itu manggil si laki-lakinya untuk ngelihat gitu loh. Kalau dalam bahasa itu gini Mas, babai matafu. Nah, itu kalau orang sana bilang itu kayak ayah kesini dulu, lihat ini nemu telur gitu ya. Terus habis itu dilihat telur, terus di situ tuh ada beberapa yang bilang kayak itu telur elang, telur ini. Tapi yang tak dengar dari memang mbahku atau yang nenekku di sana itu bilangnya itu ceritanya itu dapatnya telur naga, 6 butir telur naga yang memang lebih besar gitu loh Mas. Akhirnya diputuskanlah dibawa pulang sampai rumah. Terus udah tuh kan tadi kan nggak dapat buruan Mas, akhirnya udah disiapin bumbu-bumbu, yang istrinya tuh masakin bumbu, yang suaminya tuh bikin api buat masak 6 telur ini tadi. Selang beberapa lama, singkat ceritanya pas mau masak itu telurnya tuh goyang kayak mau netas gitu loh Mas. Pas netas ternyata itu yang lahir bukan anak naga ataupun anak elang tadi, enggak, tapi malah anak manusia. Dari 6 telur itu ada 5 telur yang netas. 4 telurnya itu isinya laki-laki dan 1 perempuan gitu loh. Sedangkan yang satunya ini dia mengeras, enggak netes sama sekali. Terus setelah melahirkan tadi itu, dari 4 anaknya tadi mereka nganggapnya itu anak keturunan raja. Kalau di situ bilang kayak gitu Mas. Okay. Terus setelah itu si perempuannya tadi itu yang kan tadi kan ada 4 laki-laki dan 1 perempuan Mas. Nah, yang 1 perempuan ini tadi itu kalau kita bilang dia hamil di luar nikah Mas. Yang pada akhirnya dia tuh sering ke hutan sendiri. Ketika memang saudara-saudaranya bantu orang tuanya, bantu ayah sama ibunya, si perempuan ini sering ke hutan sendiri. Nah, pada akhirnya sampai suatu ketika diikutilah si perempuan tadi Mas. Ternyata si perempuan tadi itu sama anak desa lain, yang memang pemuda desa lain itu bermesraan. Ketemulah sama orang tuanya, dibawa pulang si perempuan, langsung dilarang, kamu nggak pantas sama laki-laki itu, karena laki-laki itu buruk buat kamu, kata ibunya kalau bilang begitu. Terus sampai pada akhirnya dilarang, tapi perempuannya tetap ngotot, aku loh sayang sama dia, aku sayang, kayak memang nggak direstui gitu loh Mas. Tapi pada saat udah dilarang itu udah terlanjur, ternyata si perempuan udah mengandung bayi dari pemuda tadi atau laki-laki yang memang sering ditemui di hutan. Selang berapa waktu melahirkan, sampai mereka itu si perempuan tadi itu sama saudaranya keempat tadi itu, si perempuannya diasingkan karena memang kalau masyarakat sana ini
kalau memang sebenarnya nggak tabu Mas untuk itu, tapi memang kayak martabat keluarganya pun turun gara-gara hal itu. Oh, Sampai akhirnya diasingkan perempuan tadi itu. Di pulau kalau nggak salah namanya Pulau Numpor. Nggak jauh-jauh dari Waigeo tadi itu Mas, tempat mereka tadi. Sama si anaknya tadi. Sampai pada akhirnya tinggal 4 laki-laki itu tadi Mas. Nah, tadi kan udah tak bilang kalau mereka itu memang dianggap sebagai keturunan raja. Singkat cerita sampai orang tuanya itu tua, ayahnya kan memang tinggal di Waigeo tadi itu, mungkin bisa dikatakan lebih kayak kepala suku gitu Mas, yang punya daerah situ. Dan pada saat itu memang belum dinamakan kayak ini Kepulauan Rajaput, enggak, lebih tepatnya kayak tadi Wawiyai, tempat yang ditinggali tadi, dipesanin dari 4 anak laki-lakinya tadi itu dikasih warisan setiap anak megang satu daerah. Nah, disinilah nanti terbentuknya Raja Ampat itu Mas. Oh gitu. Anak keturunannya jadi telur tadi itu 4 anak laki-laki yang disebut keturunan raja itu setiap anak megang. Jadi kayak ada yang megang Kepulauan Waigeo, Misol, Salawati sama Batanta. Kalau buat yang tak tahu sendiri tuh cuma di Waigeo sama Misol Mas. Itu aja sih Mas. Jadi asal usulnya tuh dari telur tadi Mas. Oke, menarik sekali sih ceritanya. Menambah pengetahuanku sih. Oke, mantap. Seru. Oh iya. Terus yang tadi telur yang tidak menetas itu Mas, itu ternyata ada apa namanya? Aku nggak tahu tempatnya Mas, tapi kalau katanya omku yang memang udah asli sana, itu telur tadi itu akhirnya ditempatkan di sebuah tempat aqua atau enggak kayak tempat ibadah gitu loh Mas, yang memang pembaptisan suku KW. Suku KW itu kayak memang salah satu suku di sana yang memang punya kepercayaan sendiri tentang telur tadi yang mengeras tadi. Nah, di sana itu dia kan berbentuk batu tadi Mas. Nah, telur sendiri yang tadi gak menetas itu dinamai telur kapatnai kalau orang sana bilang itu. Aku sendiri masih belum tahu artinya, tapi yang tak tahu itu memang dinamain telur kapatnai. Nah, terus di samping-samping telur itu kayak ditaruh batu yang memang kata kepercayaan orang sana itu sebagai penjaganya gitu dari telur yang tidak dimenetasin tadi itu. Terus setiap tahunnya ada di sana yang memang memandikan telur tersebut. Kemudian air yang tadi dimandikan ke telur atau batu yang berbentuk telur tadi itu dibuat pembaptisan suku KW. Entah itu pada saat laki-laki sana beranjak dewasa terus dibaptis, aku masih belum tahu Mas. Tapi intinya dari dimandiin air tadi, airnya itu tuh nggak langsung dibuang tapi ditadah lagi yang nantinya itu buat pembaptisan suku sana.